Waktunya sakit-sakitan dia baca doanya Nabi Yunus 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu atau kuntum atau kuntu kuntu bukan kuntum, kuntu minal dholimin. Berapa kali kau tika sakitnya? Minimal 40, arba'ina marrah. Famata, lalu dia meninggal, tapi genda di 40 na baca nama mati. Wa tiallahu ajra syahidin, Allah memberikan pahala mati syahid. Oh, orangnya mati syahid tidak ada pertanyaan marabbuka man nabiyuka, dia enggak ada perkutanana karena dapat pahala mati syahid. Siaga nuru resennya, salat berjamaah 40, salat di Madinah 40, baca doanya Nabi Yunus 40. Masa mamun kita ini niat nyangkut sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laki ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Pada malam-malam calon mati nih. Iya betul calon. Calon haji belum tentu jadi haji, betul tidak? Calon pejabat belum tentu jadi pejabat. Calon pengantin belum tentu jadi pengantin, tapi camat calon mati pasti. Mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa yang namanya kematian. Jadi mati itu bukan masalah, yang masalah adalah bekal yang akan dibawa berbaring di liang lahat alam kubur. Ada ungkapan, man dakhalal qabra bila zadin, siapa orang yang dikuburkan tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safida, maka dia seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Menyeberangi lautan tanpa perahu, dia itu malam kira-kira apa tidak tenggelam. Olehnya itu mesti bekal menuju ke sana. Pertanyaan yang muncul adalah bekalnya apa? Allah menjawab dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam tafsir Isyari 4 hurufnya, ta, qaf, waw, alif. Takwa, ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Jangan pernah sombong. Ingin selamat perjalanan ke akhirat, jangan sombong. Orang yang memperbaiki sholatnya insya Allah tidak sombong. Kenapa? Mukanya yang paling dia hormati, dia mau sejajarkan dengan tanah ketika dia sujud. Makanya kalau pakai talkum, pakai mukena itu jangan terlalu ke depan. Tidak boleh. Dahinya tertutup begini modelnya. Tidak boleh. Kenapa? Dahinya tidak rapat, mesti didorong ke atas. Udah didorong ke atas gitu, periksa lagi, siapa tahu ada rambut ke depan. Orang-orang dulu, nenek-nenek kita, dia duduk dulu, dia periksa rambutnya di dahinya, ada enggak? Kalau ada, dia masukin kembali.
Orang dulu kalau dia tidak pakai songkok laki-laki, terus rambutnya panjang, dia bawa sapu tangan, dia ikat di sini pakai sapu tangan. Itu orang pintar. Tapi sekarang kalau tidak pakai kopiah, lalu dia ikat di sini pakai sapu tangan, kira-kira si kopi kita orang kenapa manca nih apa? Jaga tingkir nih apa? Kenapa? Orang kurang paham. Padahal syarat sujud itu dahi ini mesti rapat. Makanya yang pakai cadar kalau sholat buka dulu cadarnya. Nanti sudah sholat baru pakai cadar lagi. Saya ulangi, pingin selamat perjalanan ke akhirat, jangan sombong, tawadu. Apa yang mau disombongkan? Mau sombong karena pangkat, esok lusa pensiun. Betul tidak? Mau congkak karena kecantikan, ternyata pasti pudar. Pasti karena cowok-cowok. Mandang nginteng orang gara-gara cantik, masih cantik 40 tahun ke bawah. Tunggu tanggal mainnya. Kalau gigi tinggal 3, goyang 2, 1 hampir jatuh. Mana make kau kawat gigi? Tandu mami gigi nampak make kawat gigi, memang kau carami nu cini kita jatuh. Kalian malah lagi nabiri sekincir kita jatuh. Jadi apa yang mau disombongkan? Betul tidak? Kekayaan, oh berapa kekayaan kita, berapa? Kaya kita di lorong ini, tapi tidak kaya di lorong sebelah. Jadi mana kalau banyak kita pakai berogi, biasa-biasa buka apa? Mentang-mentang pakai baju cantik menurut dia pandang ganteng orang. Nah kalian jangan baju mayano, tenanan serasi. Udah tenanan serasi, baliang kita uang serasi ya nak penuh sehari. Betul kan? Ini baju lu pakai, katanya serasi tuh kucini. Masa rok biru baju pramuka kudung kuning? Masalahnya ya tuh jangan coba juna kudung. Coba belikan. Biar punya harta jangan sombong. Keturunan nasab, keturunan apa sih kita? Berkata anaknya Nabi Nuh, saya keturunan Nabi, bapakku Nabi. Nah karena malaikat kecocoki, bapakku Nabi, tapi kau kafir. Jadi buat apa juga membanggakan keturunan? Kalau engkau tidak sholat, engkau teler, engkau sabu-sabu, narkoba, cocoki, minum bir, brandy, whisky, nifam, jenever, cibeng, BK, nusen juga BK, balok kaci, balok AC. Kenapa membanggakan diri? Buat apa membanggakan diri? Nah kau tidak sembahyang, tidak mengaji, kau teler, buat apa? Bapakmu mungkin orang isi masjid, tapi kau isi kelab malam. Contohnya, ingin selamat perjalanan ke akhirat, jangan sombong. Tak kalah ke perantar tahu. Yang kedua, takwa kan, tawadu, qanaah. Qanaah merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Orang naik jabatannya, dia naik tensi tekanan darah. Muskilah problem, muskilah. Anak-anak tahu ke Masuroi, alena pingsan. Orang beli mobil, dia yang naik mobil ambulans dibawa ke rumah sakit karena langsung jantungan. Tahu masalah tuh. Itu pemberian Allah, syukuri. Kapan tahu syukur? Kaya. Meskipun tidak banyak jumlah hartanya. Tena aja barang-barang namin kekalumannya ngi karena tena kunraring. Dena madureke. Sogi nito. Makanya tergantung kita memanage. Gajinya suaminya, istri memanage. Tidak mampu beli burger, basah. Sama-sama beto.
tidak mampu beli barang toko, cakar. Tuh. Apa yang mau disombongkan? Jadi syukuri itu, syukuri pemberian Allah. Ibu gajinya suaminya berapa? Berapa? Contoh 5 juta, belanjalah 3 juta, simpan 2 juta. Karena dalam malitongki oto, pun tidak lukulai motor mo. Tidak bisa juga motor, sepeda. Banyak sekali orang-orang dulu bahagianya sepeda, Pak. Dia bonceng istrinya dengan sepeda, setengah lingkaran ditumpuk dah sepedanya. Nah roda sepedana. Sanggini pasar Pak baik-baik Pepe. Ngos-ngosan di jalan veteran. Kata istrinya, kenapa Daing? Dia bilang, tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar asal engkau berada di sisiku. Kenapa kok tidak ada bahagia kira-kira? Bahagia. Allahu Akbar. Jadi qana'alah, biar nikmat berangkat berbaring di liang lahat. Karena selalu perasaannya nikmat di dunia. Syukuri pemberian Allah. Saatnya kedengaran azan, yuk masuk masjid. Anak-anak, salat. Anak-anak, ngaji. Dulu waktu saya anak-anak, saya lahir di Bulukumba. Itu rumah di lorong itu pada mengaji semua kalau sudah maghrib. Padahal tidak ada lampu listrik. Dia gagal lampu listrik. Lampu-lampu pelita itu peleng, pajenangeng. Tapi semua rumah mengaji. Apa tidak berkah? Oh, terjadi itu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung itu betul-betul baik. Rezeki melimpah. Karena itu pepaya masak di pohon, orang tidak bisa habiskan. Pisang masak di pohon. Mangga hancur-hancuran tidak bisa dihabisi. Banyaknya makanan. Kenapa? Karena orang pada ngaji, orang pada sholat. Melimpah ruah rezeki. Kalau hujan banjir, orang nangkap ikan di jalanan. Karena ikan menyeberang, orang pada nangkap situ. Rezeki melimpah. Kenapa? Karena agamanya orang bagus. Orang pada jujur, beli tanah tanpa surat sertifikat. Sampai anak cucunya tidak ada berani menggugat. Sekarang sertifikat ada lagi sertifikatnya. Mau berkah kehidupan, yuk jujur. Sudah 2 nih, tawadu, jangan sombong, qaf qanaah, kemudian wau takwa. Waunya itu dari kata wara, hati-hati dalam pergaulan. Bergaul mesti hati-hati. Itu orang-orang yang suka ngerumpi, yang suka bongkar aibnya orang, jangan ditemani berteman. Dan yang mentung itu ibu-ibu, mana tenan ikut anak yang bicara. Nggak pernah senang sama cuca pilana. Kalau yang mentung kau begitu orang kena tenan isenya anu, yuk, tenan isenya anu, ketinggalan informasi kok. Nah kenapa kak? Terlambat tuh yang kau di tenan iseng selingkuh burak nena. Anggapan juru cerita burak nena terselingkuh, burak nena kau ya. Nah, karena keburan yang ku sabar lagi. Kalau ubet menikah apa? Artinya adalah kalau itu selingkuh berarti tidak lolos ujian. Kita belum tentu juga. Mungkin sampai sekarang suaminya romantis, tapi tahun depan, tahun berikutnya, atau anaknya ibu, ya kan? Jadi tidak usah cerita yang kayak gitu. Dan kapan ada orang yang cerita kekurangannya orang lain dalam bentuk ghibah, 4 yang berdosa di situ. 4. 1 yang memulai bicara, yang memulai itu yang tadi bilang woi tidak disenyano, dosa nih. Yang kedua yang membetulkan, oh cocoki curiga mentongan ake, dosa tongan nih.
Siapa suruh kau ngomong membetulkan akan curiga mentongan akhir gua minjak. Yang ketiga yang membantah. Nah karena Thailand tuh tahu Dura katongan nih. Gara-gara kau membantai semakin meluas penjelasannya. Thailand tuh apa Thailand bisa kau. Tante na lagi roro kamatongan jo. Gara-gara kau bantai tante na bisa tahu na. Panjang lebar, tanggung dosa toh. Memulai bicara, yang membetulkan, yang membantah. Yang keempat durhaka toh tidak membetulkan, tidak membantah, tidak berbicara. Mingkana badi kempo na nampak mado-mado. Tahu cerita kali na mado-mado. Durhaka toh ngandeng apa na mantanjur mado-mado. Kemakaran susah selamat tuh, makanya dibekali orang zikir oleh Imam Ghazali supaya tidak ada capila. Hari Jumat cobalah zikir-zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000. Sekarang ini sudah ada tasbih elektronik, ya Allah, ya Allah. Sesabu hari Jumat. Hari Sabtu la ilaha illallah 1000. Nah karena jahilan itu statin aja kuliah jadi cicil. Dari rumah berjalan ke masjid 100, dari masjid pulang ke rumah 100 lagi. Orang bilangan itu cuci piring 100 talung bilangan. Apa susu ki orang bilangan kasal pas susu 5 bilangan itu. Antama kirim siak jambang tenaninya. Masa Sumatera makin aku ya Allah. Nah kalau malah kata tayo kurudo nampak ya Allah. Hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Itu ternyata banyak yang mengamalkan. Hari Senin la haula wala quwata illa billah 1000. Banyak pengamalnya alhamdulillah. Itu tadi Senin la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Apalagi sekarang dunia ini dunia susah, terlalu banyak susah. Makura pangeli papindro tiamak kamaja doya risa tiam mendre cicilan motor menunggak. Anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh lala, aslinya susah. Obatnya apa? La haula. Senin. Selasa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 Selasa. Hari Rabu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah bukan astaghfirullahu. Kalau astaghfirullahu Allah yang disuruh tobat. Nah karena Allah Ta'ala ngapa nak disuruh tobat. Nah kamu tuh biasa sampai subuh tete anna biasa tuh mau coba lasak na terus setengah liter yang nampatin anu mandi. Biasa tahu kong ngali barong ko punamay ko arisa ruan upala ng paliman wale. Musti astagfirullah bukan astagfirullahu. Rabu. Hari Kamis tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah kadang-kadang budung Ustaz. Kalau begitu hilangkan wa bihamdihi, cukup subhanallahil azim wa bihamdihi hilangkan. Cukup subhanallahil azim, subhanallahil azim. Labuin Ustaz. Azim juga hilangkan. Cukup subhanallah, 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 subhanallah. Masih panjang Ustaz. Ajaran membaca lakutuh. Tidak mungkin subhanallah dikurangi lagi. Sube. Mana ada sube? Ila kutu toye. Saya ulangi bekal ke akhirat
tawadu, qanaah, wara. Yang terakhir alif, takwa. Alifnya itu ikhlas. Ikhlaskan ibadahnya semata-mata karena Allah. Dan jangan suka menilai orang, si anu tidak ikhlas. Oh, kenapa engkau tahu orang tidak ikhlas? Itu ikhlas tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kan ada kemarin pengumuman di masjid atau Ramadan kemarin. Sumbangan yang masuk kemarin, satu dari Amirullah Amri 5 juta. Nah, karena tidak ada ikhlasan nih. Kan di saat bukirin. Jadi yang ikhlas yang mana? Tanpa nama 10 juta. Nah, karena ikhlas kita buat tanpa nama. Menurut kau, mika itu tanpa nama si kau memang mina kena wih. Nulangir jinjat tanpa nama 10 juta. Nakin juga. Besok dia cerita satu lorong. Kau dengar kemarin satu-satunya sumbangan tanpa nama itu 10 juta. Suamiku itu, suamiku. Sabu lalu nih. Apa masalahnya? Nah, yang penting hatinya dibaikin, bukan ria, bukan pamer, rodikana, gitu. Ikhlaskanlah ibadahnya kepada Allah. Inilah bekal-bekal untuk ke akhirat. Nah, ibu-ibu, karena di sini daerah apa sih namanya? Ujung Pandang Baru. Orang yang Ujung Pandang Baru dari dulu kan rajin pengajian, selawatan, rajin ke masjid, tadarusan. Insya Allah isi surga semua ini. Assalamualaikum aja nangewar buraninna. Allahu Akbar. Ingin selamat perjalanan ke kubur, tidak ada pertanyaan man rabbuka man nabiyuka. Resepnya juga termasuk satu, pernah melakukan salat berjamaah 40 hari terus menerus, bukan hanya maghrib, termasuk isya, subuh, 40 hari. Nah, karena gampang itu salah Ustaz, gak uka bepai pun gampang 40 hari. Kemana nggak disenaru nak aja bawa nak rampiak atau bawang nih, daripada salut tidak atau tahu. Rumusnya satu, pernah salat berjamaah 40 hari. Yang kedua, karena itu tadi tidak pernah dilakukan, pernah melakukan salat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah 8 hari kali 5 salat. Berapa itu 8 kali 5? 40, namanya arba'in. Makanya orang berkata arba'in mukogah di Madinah. Dua nih toh. Yang ketiga, waktunya sakit-sakitan dia baca doanya Nabi Yunus 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni apa? Kuntu atau kuntum atau kuntum? Kuntu, bukan kuntum. Kuntu minadh-dhalimin. Berapa kali kau tika sakitnya? Minimal 40, arba'ina marrah. Famata, lalu dia meninggal, tapi gena di 40 na baca nama ate. Wa tiyalahu ajra syahidin, Allah memberikan pahala mati syahid. Orang yang mati syahid tidak ada pertanyaan marabbuka man nabiyuka, dia gak perkutanana, karena dapat pahala mati syahid. Siaga nuru resepnya, salat berjamaah 40, salat di Madinah 40, baca doanya Nabi Yunus 40. Masa mahamun kita ini niat nyangkut sere. Yang keempat, solati 40 orang ketika meninggal. Yang 40 itu adalah orang baik-baik, tepa koci, tepa rampok, tepa nipu, bukan kelompok 8P, patotuai, pabotoro, ya asik. Orang baik-baik ke 40 yang salati, maka tidak ada pertanyaan di kurma rabuka. Makanya kalau ada orang meninggal, tidak perlu tergesa-gesa untuk kuburkan. Telepon dulu orang kiri kanan, supaya banyak yang ikut sholat. Mungkin tubuh bisa Makassar ke sebagian, sanap pepakna. Meninggal jam 10 malam, dia mau kuburkan jam 10 pagi. Alasannya tidak boleh melewati 3 waktu sholat.
masese kumunroi sese puna mantangi takulai melewati talu sambaya. Biasa dengar tidak? Sering, betul. Ini sering kejadian. Ila pepe agar sese puna mantangi padahal alih nama sesa kairo di bagi baran ini inji tu mati ya. Rasul berpisah ruh dengan jasadnya hari Senin, dikuburkan hari Rabu pagi. Berarti Rasul tinggal 2 malam. Maka tahu sini inilah pepe. Katanya tidak boleh melewati 3 waktu sholat. Yang ngajar siapa? Tuh. Sering kedengaran. Dia bilang ada hadisnya, Ustaz. Mana hadisnya? Yang ada itu asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Bukan asri'u bil mauti, cepatkan orang mati itu, bukan. Yang disuruh cepatkan jenazah, bukan orang mati. Orang mati itu belum tentu jenazah, tapi jenazah pasti orang mati. Jenazah itu adalah orang mati yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Inilah yang tidak boleh tinggal. Jangankan melewati 3 waktu sholat, 1 sholat pun jangan, karena statusnya sudah jenazah. Tuh, paham kan? Paham tidak? Alhamdulillah, tambah pengisingan. Karena ini yang sering kejadian. Pernah saya takziah, yang meninggal itu tabrakan, meninggal karena tabrakan. Maka dibawa masuk rumah, sudah tidak ada nyawa, istrinya histeris, pasti histeris, nangis histeris, mau loncat peluk suaminya, ditahan sama orang karena istrinya lagi haid, lagi halangan. Orang beritahu ibu halangan, tidak boleh nyentuh. Terpaksa tidak pernah disentuh suaminya sampai di kuburan. Gara-gara niatan tolo-tolo ini ngajar kita. Siapa yang ngajar bahwa orang haji tidak boleh menyentuh mayat? Yang ngajar siapa? Astagfirullah. Suaminya orang. Tidak pernah dia sentuh sampai dikuburkan. Karena ada orang berkata, kau haid tidak boleh menyentuh mayat. Inilah pentingnya orang mendengar. Yeah. Kalau keseringan mendengar, biar tidak tahu hadisnya. Tadi saya khutbah di Masjid Raya, saya terangkan tentang kurban, bahwa kurban itu biar orang yang telah meninggal. Seperti ini Ibu Hajah Nurayati, kalau anaknya masukin di masjid namanya penyembelihan kurban, boleh. Cuma dagingnya jangan dimakan anaknya, disedekahkan semua gitu. Dia bilang, Ustaz, kalau saya ditanya orang mana hadisnya, kasih tahu saja, saya dengar Amirul Amri pidato. Kemana aku paham? Kau sawalat tuh jadi paham. Kalau mau kajian hadis, yuk masuk di pesantren saya, kajian hadis. Karena belajar hadis bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, tuh zaman panjang waktunya. Tuh. Nah, sudah mengerti tadi antara mayat dengan jenazah. Paham kan? Orang haid boleh menyentuh orang mayat. Adalah kenapa Bu tidak masuk kuburan? Lagi haid. Kenapa kalau haid? Katanya tidak boleh masuk kuburan. Yang ngajar semua kayak begini siapa? Saya juga pernah baca, Ustaz. Oh, orang haid tidak boleh masuk kuburan. Ada kalimat yang hilang. Kalimat yang hilang adalah kalau kubur itu berada di dalam masjid, maka orang haid tidak boleh ziarahi. Bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Adakah masjid ada kubur dalam masjid? Banyak. Kuburnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah kan? Dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam masjid. Saya di Roda betul. Saya ziarahi kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron dalam masjid. Saya ziarahi kuburnya Imam Syafi'i di Mesir dalam masjid. Saya pernah ziarahi kuburnya Nabi Daniel di Alexandria dalam masjid. Terlalu banyak kubur di dalam masjid. Katanya tidak boleh orang berkubur di masjid. Betul. Dulu di luar masjid. Perluasan masjid antama di dalam masjid. Orang haid tidak boleh ziarahi. Bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Paham tidak? Alhamdulillah bertambah ilmunya.
Banyak sekali masalah di masyarakat tentang kematian. Dilarang orang menangis. Oh, jangan kau menangis, jangan menangis. Bagaimana jangan menangis? Nah. Kau beda dengan mak nu mati, tidak ngaruh. Mama meninggal, anaknya ketawa terus, anak sinting itu. Tahu jangan tuh ye, masa mak mau mati kau selada macawa? Astagfirullah. Biar dilarang menangis karena itu muncul kesedihan dari dalam. Betul tidak? Anaknya meninggal, mama pingsan. Ya, pingsan mama. Suami meninggal, istri pingsan. Mana mama berani koro-koroan. Pingsan itu istri, pingsan kalau meninggal suaminya. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Tapi istri itu ya Allah, ya Rab, pingsan itu kasihan. Malah kalau ditanya ibu kenapa bapak, dia tidak bisa jawab, pingsan sih. Tapi kalau istri meninggal, sandre tom itulah kain nama kaluru. Kalau ada yang tanya, Pak kenapa ibu? Selalu mentomi garing. La haula wala quwata illa billah. Jadi menangis juga itu normal, menangis itu juga wajar. Rasul menangis, meninggal anaknya, Rasul menangis. Anaknya bernama Ibrahim. Meninggal istrinya namanya Sayyidah Khadijah, Rasul menangis. Jadi wajar lah kalau menangis. Tapi kan ada dalam hadis Ustaz, fala baqiya, maka jangan menangis. Menangis yang dilarang, yang menolak takdir. Agak senaruh meraung, api raung. Suaminya meninggal, istrinya jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Di ruangan tamu salto semutir. Ini yang dilarang. Ini Ibu almarhumah Hajjah Nurhayati, umurnya 84, Masya Allah, panjang umurnya. Tidak perlu kaget lagi orang. Sabaya itu umurnya antara 60-70. Silakan teliti karena Rasul bilang umumnya itu umatku antara 60-70. Jadi kalau antara 60-70 umurnya, Bapak Ibu cobalah condong untuk akhirat. Kurangi nih kuru-kuruangi. Jadi kalau wirid suratul mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya, lalu doa, ya Allah, dengan berkat tabaraka yang aku baca, mudahkanlah ya Allah ketika aku zakratul maut, jadikan kuburku terang dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Baca deh, baca 60-70 sampai di mana tidak meninggal. Mau cekik mati itu. Beliau 84, artinya memang bonusnya sudah banyak, sudah ada cici. Yang muda jangan berkata saya masih muda Ustaz. Oh, tidak sedikit jumlahnya orang meninggal umur muda. Kalau di atas 70 anggaplah bonus, di bawah 60 diskon. Kita tidak tahu, siapa tahu ketemu diskon. Ya. Saya kadang berkata, Ibu, kalau ada anak lebih duluan meninggal daripada mama, itu adalah besar peluang anak itu selamat. Kenapa? Karena kapan terketok dalam hatinya, ya Allah, ampunkan dosanya anakku, selamat nih, selamat. Begitu juga kalau istri lebih duluan meninggal daripada suami. Karena kapan suaminya berkata, ya Allah, ampunkan dosanya, oh, habis dosanya. Tapi istri mana yang mau? Istri mana yang mau? Nah, karena kau lalu baru mati. Padahal seandainya kejadian anak lebih duluan meninggal daripada mama, selamat dia naik. Istri lebih duluan meninggal daripada suami, selamatlah istri itu.
Jadi banyak pintu-pintu itu, istri-istri perempuan masuk surga banyak pintunya. Beda dengan bapak-bapak. Coba tuh, makanya idza shollat khamsaha, apabila sholat 5 waktu, taman surga, biar tidak salah sunnah. Ini perempuan. Wa idza shomat syahraha, apabila dia berpuasa pada bulan Ramadan, biar tidak ada puasa sunatnya. Taman surga. Ya, dan dia jaga auratnya kecuali kepada suaminya. Maka jaga aurat, jangan pakai celana pendek keluar olahraga. Salah bodo sandal unggarana nampa bunggan roso. Bitisi si jaya murmurna. Oh lala. Mengurangi nafsu makan. Matanya piling kartong. Nah, kemudian di situ hadisnya lagi dia bilang, wa ta'at zaujaha, taati suaminya. Maka malaikat bilang, masuklah engkau dalam surga, terserah dari pintu mana kau melewati. Tuh, gampang sekali syaratnya masuk surga perempuan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga auratnya, taati suaminya, masuk surga. Taati suami. Sudah dibukakan jalan, tapi bagaimana mau taat? Dua bicara nalak kain, nalena 10 pitu. Reper-reper betul yang kali apa? Cek. Ganat. Sabar anak tuh kasih lakaina, mon rumit tuh dah mado-mado. Tidak pernah ngomong suaminya karena dia tahu kapan dia ngomong, tak tambah judulnya. Tapi itu istri-istri di kampung orang, di sini tidak jauh beda. Itu suami kasihan, ya Allah ya Rab, keluar pagi pulang maghrib, gosong kulitnya dengan sengatan matahari, tidak pernah dia mengeluh, tetap cari nafkah untuk istri dan anaknya, bukan untuk dirinya. Menggigil kedinginan karena diguyur hujan, pantang mundur karena dia mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Bahkan mungkin pernah dapat maki-maki di luar, dia tidak pernah cerita kepada istrinya. Dia telan sendiri. Dapat duit, istrinya didahulukan berangkat ke tanah suci, bukan dirinya. Coba telusuri. Makanya kloter yang ada di Bandar Hasanuddin itu lebih banyak ibu-ibu berangkat dibanding suami. Karena suami orang Sulawesi napat diolo bainenan lo Mekah dibanding dirinya. Nah, mendaftar no mana? Sama kipa, kemana ledoi ka? Yang tu lagi 14 tahun di Celenga. Pilih karena sento tere gara-gara tu doi. Kamu ita-witi kue belangnya, taruhkan dalam pemotor. Begitu, gitu. Dia tidak peduli dengan dirinya. Nanti istrinya yang suruh cukur, cukur saku tirantasana. Memang tidak ada waktunya untuk cukur. Tudah sini benera di singkura saya kacinan. Ante kamu tidak ada kacin orang kalau tidak ada jene. Napa kamu jama-jama? Bajuna patalawar, benena palamari. Coba bilana si salar. Malasai. Makanya benena, kau iran kemari dokter karena tiap mo ko. Tina BPJS, yes seni bayar. Oh buya sa miroto, dong palia sa. Makulo kasi ro. Sa miroto dong palia sa. Begitu dia hirban. Tapi giliran istrinya sakit, dia paksa ke rumah sakit. Tidak ada uang, dia berani pinjam kemana-mana. Pernahkah istri-istri merenung hal seperti itu?
Ya Allah, ada yang bilang pernah, tidak banyak istri yang begitu. Bahkan sejujur, salah seorang suami curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana itu saya dalam agama? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, sering saya kasih duit mamaku, saya tidak kasih tahu istriku. Saya bilang, kasih tahu Pak, itu orang berkeluarga mesti open management, kasih tahu istriku. Dia bilang, oh Ustaz, kalau dia tahu kiamat. Ya, jadi kalau saya gajian, saya potong memang kasih mama. Saya tidak kasih tahu karena kapan dia tahu pasti dia cegat, pasti putih-putih sing. Jadi saya tidak kasih tahu, tapi masalahnya Ustaz, kadang juga apa reseng, apa nak kurang. Pusingku kusaring kalau saya mau kasih uang mama, deg-degan saya. Bagaimana solusinya itu Ustaz? Saya bilang gampang, sambai. Ya. Karena bahaya lah Ustaz ke ceramah, nak kena undang aja. Coba ibu kalau saatnya ibu punya anak laki-laki, kemudian anaknya ibu yang laki-laki sudah punya istri, baru ibu sangat membutuhkan duit tapi tidak pernah dikasih duit sama anaknya karena menantunya ibu marah-marah, bagaimana perasaannya? Gitu juga. Jadi kalau suaminya ibu kasih mamanya 10.000, kasih tahu suami, Pak, ngapa 10 sabu kudung tambah-tambah saya, Pak, ganda ke 50, syukur ke Pak masih hidup mama. Nah itu istri yang baik. Mungkin pun anak-anak ngapa sih nusariangin jangan lah haula wala quwata illa billah. Maka nggak ada istri itu nah bombe batuan gara-gara doa arisan. Mantu apa nih? Astagfirullahaladzim. Terakhir, untuk kita ini yang masih hidup semua, termasuk saya, pasti juga menyusul almarhumah Ibu Haja Nur Hayati. Pasti. Calon yang pasti itu adalah mati. Kalau yang lain tidak pasti. Ada teman saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis begitu? Dia bilang, saya menangis bukan kematiannya itu kutangisi. Terus dia bilang, saya menangis karena dia disalati oleh anaknya sendiri, anaknya jadi imam, dan anaknya lama baru dia mampu nyambung doanya karena lebih banyak menangisnya daripada sambung doa. Maka saya menangis karena saya teringat, adakah juga anakku kalau saya meninggal yang anakku jadi imam? Adakah anakku yang juga ikut salat ketika aku meninggal? Ini yang saya tangisi, bukan kematiannya itu. Karena kematian pasti dialami. Tapi saya merenung anakku kasihan. Anak-anak tahu nih, siaga nata. Karena agak tunggu anak, itu anak 7 anak, apa perampok tak lupa koci. Aliasin. Makanya tidak mampu dikirim ke pondok pesantren. Kirim. Apa masalahnya? Biaya lebih banyak biayanya di luar. Tuh. Di pesantren anak-anak tidak boleh pegang handphone di pesantren saya. Bilang bagaimana masa depannya? Ya Allah ya Rab, ini orang selalu bicara masa depan apaan sih? Kemarin murid saya juga lolos di kedokteran. Tuh. Jadi tentara, ada kuliah di Turki, ada ke Mesir, ada di UNAS, ada di UIN Yayen, ada di IKIP, UNEM. Semua bisa. Karena kalau anak bisa hafal 30 juz, lebih gampang menghafal rumus-rumus fisika itu. Anak saya juga jebolan pesantren, bisa kedokteran, spesialis urologi. Anak pesantren itu. Jadi jangan dilihat pesantren sebelah mata. Masalah biaya lebih murah karena tidak ada mali kota, tidak ada mali handphone, tidak ada mali bensin, tidak ada mali motor. Pergaulannya juga aman. Tuh. Tapi orang tidak mau seakan-akan gengsi kalau pesantren. Ya panantaman ada di pesantren puna buntu, betas, caca, salah-salah, bangkuru.
Lapan itu Ustaz, betana aku cauka. Kok lagi cau apalagi ya. Murid saya di pesantren di Tompo Bulu, pondok pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin, seluruh Indonesia anak-anak, termasuk yang mengaji dari Ternate, dari Papua, dari Fakfak, dari Merauke, Sorong, semua iri, dari Aceh, Jambi. Kemarin nanti aku lihat, ada postingan anak Ilmu Yakin ternyata dari NTT, dia pidato di Nusa Tenggara Timur. Ada dari NTT, seluruh Indonesia. Dia bilang pesantren rata-rata kumuh. Yang bilang siapa? Coba sekali-sekali ke Ilmu Yakin. Barangkali Bu, nanti di pintu gerbang sudah tercengang begini, bisanya ada bangunan begini. Apanya lagi? Mau jadi tentara, mau jadi polisi. Pesantren, biayanya juga murah. Tidak bisa sama sekali bayar, gratis lagi. Jadi apa alasannya? Ustaz, di pesantren suka dibully anak-anak. Emangnya kalau di SMP tidak ada yang bully? Emangnya kalau di sana di SMA tidak ada yang bully? Coba dengar-dengar bicaranya itu anak-anak di luar. Lalu dengarkan juga bicaranya anak-anak di pesantren. Yang di luar itu salah sedikit Sundala Kebulama tuh. Bahkan anak SD, bahkan anak TK. Apa dia bilang? Cundala nenek, cundala nenek. Di pesantren mana ada yang kedengaran kata-kata begitu? Nggak ada. Saya kalau ada di pesantren, mulai pintu gerbang, kalau ada nala semua berdiri. Itu karena ada kesopanan. Tidak ada berani lewat di sini tanpa tabe-tabe. Karena itu dituntun setiap hari, setiap malam. Cuma kadernya kader abri, memang jam 4 mesti dibangunkan. Lebih banyak waktu belajar dibanding istirahat. Saya juga kadang kasihan sama anak-anak, tapi begitulah. Biarlah engkau berpahit-pahit dulu, nanti belakang manisnya. Karena kau merasakan manisnya ilmu, mesti siap merasakan pahitnya menuntut ilmu. Tapi makanannya Ustaz kan hanya tahu tempe. Ngapa kamu udah tahu tempe kah? Saya dulu sering makan nasi dengan garam. Minta sifat tonji kayak paling ngandre punya cipuruki. Kalau betul lapar baru makan kan enak. Tuh. Maka tuntunglah anaknya supaya esok lusa kita meninggal ada yang doa, ada yang salat, ada yang serai kubur kita, ada yang mengenang orang tuanya. Ini adalah renungan buat kita semua, karena dunia ini hanya sementara. Mau atau tidak mau pasti jumpa yang namanya kematian. Inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal islam. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Udkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.